Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratna Quratul Aini dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Pekalongan. Saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Diksi dan Gaya Bahasa pada Instaputri atau Puisi Instagram Unikata. Yang melatar belakangi penelitian ini yaitu puisi sebagai bentuk karya sastra. Puisi sebagai karya sastra memiliki daya tarik melalui keindahan kata-kata dan struktur yang unik. Perkembangan teknologi memberikan pengaruh sarana untuk setiap orang dapat terus berkarya. Jadi, perkembangan puisi tetap berlanjut dan karya-karya puisi terus diciptakan dalam format yang lebih modern, tidak terbatas pada media cetak saja. Dengan kemajuan teknologi dan era internet ini telah membuka peluang bagi setiap individu untuk terus berkarya melalui media sosial yang saat ini menjadi salah satu platform yang paling populer di Indonesia, serta menjadi sarana baru untuk mengemas puisi dan bahkan membuka kemungkinan untuk menciptakan buku. Pengguna media sosial dapat dengan bebas mengunggah karya-karya puisi mereka dalam bentuk tulisan maupun visual. Saat ini, puisi banyak tersebar di berbagai akun media sosial seperti TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, dan lain sebagainya. Maka dari itu, kini banyak penulis kreatif yang memanfaatkan media sosial, khususnya Instagram, sebagai wadah untuk mendorong minat literasi di kalangan anak muda. Dan banyak juga penulis kreatif yang kini memiliki akun Instagram dan memilih untuk membagikan karyanya melalui platform tersebut. Karena kemunculan media sosial telah mengubah banyak aspek dalam masyarakat, termasuk dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Perubahan tersebut juga terlihat secara khusus dalam bidang sastra. Salah satu perkembangan sastra dalam era digital yaitu kemunculan Instaputri atau puisi Instagram. Pada aplikasi Instagram, seseorang dapat mengunggah berbagai macam konten seperti mengunggah video, foto, ataupun gambar yang disertai dengan caption. Salah satunya yaitu akun Instagram Unikata. Akun Unikata ini mengunggah postingan puisi Instagram dalam bentuk video yang terdapat gambar animasi yang sesuai dengan judul puisi Instagram, disertai dengan suara dan penggalan puisi yang diucapkan, serta terdapat juga postingan dengan berbagai background polos dan bergambar berisikan puisi pada postingan tersebut. Pada setiap puisi Instagram akun Unikata ini bertemakan berbagai permasalahan dan kisah hidup yang hampir semuanya pernah dialami oleh manusia, serta memiliki beragam diksi dan gaya bahasa. Diksi atau pemilihan kata menjadi kunci untuk daya tarik dari pemahaman puisi. Pada pemilihan kata yang tepat untuk menyampaikan ide, gagasan, perasaan, atau pendapat sehingga apa yang disampaikan itu dapat dipahami dengan baik. Karena jika penggunaan diksi yang kurang tepat, maka pesan yang ingin disampaikan melalui karya sastra mungkin tidak sesuai dengan apa yang diterima oleh pembaca atau pendengar, bahkan bisa tidak memahami sama sekali. Selain diksi, hal penting lainnya yang harus diperhatikan dalam penggunaan bahasa, baik lisan maupun tulisan, yaitu gaya bahasa. Karena setiap orang mempunyai gaya bahasa masing-masing dalam mengungkapkan pikiran. Kemudian tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan penggunaan diksi dan gaya bahasa pada puisi Instagram Unikata. Dan manfaat penelitian ini ada dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Selanjutnya, jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan studi pustaka. Penelitian kualitatif ini digunakan dalam penelitian karena penelitian ini tidak menggunakan angka-angka, namun menggunakan lambang-lambang dan makna dalam bahasa. Kemudian penelitian deskriptif dalam penelitian ini yaitu karena data yang digunakan bertujuan untuk mendeskripsikan diksi dan gaya bahasa pada puisi Instagram Unikata. Yang selanjutnya teknik pengumpulan data yaitu
Studi pustaka, simak dan catat. Pada teknik studi pustaka, yaitu penggalian mendalam dan referensi dari teori-teori yang terdapat dalam literatur yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu berdasarkan teori diksi dan gaya bahasa. Yang selanjutnya dalam menggali sumber data, yaitu dengan teknik penyimakan, yaitu penyimakan dilakukan untuk memperhatikan atau menyimak puisi Instagram yang mengandung diksi dan gaya bahasa. Sementara pencatatan digunakan untuk mencatat hasil temuan pada kegiatan penyimakan tersebut yang berupa kata atau kalimat. Yang selanjutnya, teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil temuan, diketahui bahwa pada Instaputri atau puisi Instagram Unikata terdapat berbagai ragam penggunaan diksi dan gaya bahasa. Penggunaan diksi pada Instaputri atau puisi Instagram Unikata ditemukan sesuai dengan jenis diksi. Yang pertama yaitu diksi berdasarkan maknanya, dan yang kedua diksi berdasarkan bentuk leksikalnya. Adapun beberapa gaya bahasa yang ditemukan dalam puisi ini yaitu gaya bahasa perbandingan, gaya bahasa pertentangan, gaya bahasa pertautan, dan gaya bahasa perulangan. Berikut ini beberapa data yang sudah mewakili data yang ditemukan dalam puisi Instagram Unikata. Yang pertama, diksi berdasarkan makna. Salah satunya ada makna konotatif. Makna konotatif yaitu penggunaan kata atau kalimat yang mempunyai arti tidak sesuai dengan makna sebenarnya. Terdapat makna konotatif pada puisi Instagram Unikata, yaitu pada judul Instagram rusuk dan punggung dalam penggalan apalah arti tulang rusuk ketika rasa sudah tak lagi punya bentuk. Penggalan puisi tersebut terdapat penggunaan diksi dengan makna konotatif. Pada kata tulang rusuk dalam penggalan puisi tersebut memiliki makna yang berbeda dari arti sebenarnya. Secara harfiah, tulang rusuk adalah bagian dari tubuh manusia yang terdiri dari tulang-tulang panjang dan melengkung. Sedangkan makna kata tulang rusuk dalam penggalan puisi di atas yaitu melambangkan perlindungan atau pendamping. Sedangkan penggalan apalah arti tulang rusuk ketika rasa sudah tak lagi punya bentuk ini menunjukkan hilangnya perlindungan saat perasaan telah memudar. Yang selanjutnya yaitu gaya bahasa pertentangan. Salah satunya ada gaya bahasa hiperbola yang merupakan jenis gaya bahasa yang menyajikan pernyataan dengan jumlah, ukuran, atau sifat yang berlebihan untuk menekankan suatu pernyataan atau situasi, sehingga meningkatkan kesan dan dampaknya. Gaya bahasa hiperbola terdapat pada judul Rusuk dan Punggung pada penggalan karena semesta telah dulu remuk ketika madu cintanya telah kau teguk. Pada penggalan puisi ini terdapat penggunaan gaya bahasa hiperbola, yaitu pada ungkapan karena semesta telah lebih dulu remuk. Yang digunakan kata-kata ini termasuk berlebihan dan tidak sesuai dengan keadaan aslinya. Ungkapan ini menggambarkan sebuah kehancuran, kekecewaan, atau penderitaan yang mendalam. Secara harfiah, kata-kata tersebut menyiratkan bahwa segala sesuatu di dunia ini sudah hancur atau mengalami kehancuran besar sebelum peristiwa atau situasi yang terjadi. Yang selanjutnya yaitu gaya bahasa pertautan. Salah satunya ada gaya bahasa eufemisme yang merupakan penggunaan ungkapan yang lebih lembut untuk menggantikan ekspresi yang dianggap kasar atau merugikan, atau yang dianggap tidak menyenangkan, yaitu terdapat pada judul puisi Untuk Ayah dalam penggalan semoga kau senantiasa baik-baik saja dan kelak kau diistirahatkan di tempat yang paling suci yaitu surga. Pada penggalan puisi tersebut terdapat penggunaan gaya bahasa eufemisme, yaitu pada kata diistirahatkan digunakan ungkapan yang lebih halus dan sopan untuk merujuk pada kematian, yaitu menggambarkan seseorang yang dipindahkan ke tempat yang nyaman dan damai setelah meninggal. Pada kata diistirahatkan membantu menciptakan suasana yang lebih lembut saat menyampaikan harapan dan doa terkait kematian. Yang selanjutnya yaitu berdasarkan hasil penelitian tentang diksi dan gaya bahasa pada puisi Instagram, terdapat beberapa diksi dan gaya bahasa yang ditemukan.
Penggunaan diksi yang ditemukan yaitu terbagi menjadi dua jenis. Diksi berdasarkan maknanya yaitu berupa makna konotatif dan denotatif, sedangkan diksi berdasarkan bentuk leksikal yaitu polisemi dan hypernym. Selanjutnya, penggunaan gaya bahasa yang ditemukan pada puisi Instagram ini yaitu gaya perbandingan yang meliputi gaya bahasa perumpamaan, gaya bahasa metafora, dan gaya bahasa personifikasi. Gaya bahasa pertentangan yang ditemukan yaitu berupa gaya bahasa hiperbola, gaya bahasa klimaks, sedangkan gaya bahasa pertautan yang ditemukan yaitu berupa gaya bahasa eufemisme, dan gaya perulangan yang ditemukan yaitu berupa gaya bahasa anafora. Dari hasil analisis penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber referensi serta diharapkan dapat menambah pemahaman pembaca terhadap penggunaan beragam diksi dan gaya bahasa. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.